Walaupun orang tua kamu bajingan, tapi kalau kamu benar-benar nyantri secara serius, tetap kamu akan mulia di kemudian hari. Umumnya pejabat niku Mas, gelem teko ning pondok niku jek akeh butuhe. Ya, umumnya lah ya, gitu. Jenengan pejabat orang partai umum, makanya gak awet. Jenengan jangan mikir bahwa waduh masa depannya bagaimana anak-anak ini nanti. Kalau tetap mondok besok makan apa? Mohon maaf para wali santri. Kami semua para santri sekarang sudah tidak makan apa. Tapi kelasnya sudah makan siapa ini? Seorang santri memang benar-benar dijamin masalah rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Saestu, Masya Allah, Gus Basar niki santri Lirboyo, alumni Lirboyo, biyen yang pondok ya gak patek ngaji. Mek nyopir, ya Gus, lah, iya Pak. Nyopir gak jelas ngono. Mbasan tekan omah sing kapusan nggih kata. Kok sing kapusan, umate nggih kata sampai kleru wae. Loh, jarang-jarang loh. Onten kiai apa meneh Gus wani ngomong ngeten iki. Saestu jarang-jarang. Makanya kula temu budi rodok larang niku sebabe nek ngomong apa eneke. Karena saya tidak pernah bercerita. Saya ini menceritakan yang selalu ada kitabnya, Pak. Saya tidak berani menceritakan orang lain. Yang selalu saya kasih contoh itu saya sendiri. Kenapa saya pede menceritakan Gus Basar dan saya sama sekali tidak khawatir beliau akan tersinggung? Karena saya yakin Gus Basar sadar betul bahwa memang ya segrandul itu kita itu gak oleh tersinggung, dosa dek tersinggung. Karena kami sama-sama ngaji, kitab kita itu sudah menjelaskan dengan tegas waladusyah syaikhun fil ihtirami wa tabjil. Ono kiai wani ngomongi gak wani, jelas gak wani ngomongi. Apa meneh anak kiai ora patek ngalim, siji gak ngerti kitabe, ping pindho ngomong wedi. Waladusyah syaikhun fil ihtirami wa tabjil. Anak kiai, keturunan kiai hanya boleh dimuliakan saja mergo jasa-jasa orang tuanya. La fil ilmi wal masyakhah. Tapi belum tentu keilmuannya dan belum tentu dia bisa atau layak kita jadikan tuntunan, apalagi kita jadikan guru. Ora enek. Harus sampean golek kiai sak Kendal gak wani ngomongi. Lah aku wani sebabnya iku aku, waladusyah iku ya aku. Jadi aku ngerasani awakku dhewe, jadi aku pede. Jadi aku gak ngerasani sapa-sapa, itu murni ngerasani awakku dhewe. Walhasil teman-teman yang ngaji di Manhik tadi yang kemudian disemangati oleh Mbah Yai, sampean tenang saja. Seberapa hebatnya Gus Basar membangun eksistensinya, tapi kalau kemudian dia tidak serius dalam itu semua, hanya kamuflase saja, hanya framing belaka, sampean-sampean yang serius sebagai seorang santri pasti akan mengalahkannya, pasti itu. Tidak perlu khawatir, saya bukan putranya Kiai Suyuti. Oh tidak bisa. Wa inna kabirul qaumi la ilma indah saghirun idal tafat alaihil jahafilu. Walaupun Gus Basar keturunannya berdarah biru, rodok ungu, rodok mambu-mambu Fiorentina misalnya, tapi kalau tolol ya tolol saja. Mohon maaf ini Bang, sampean boleh putranya Pak Dito, iya kan, putranya Pak Dito dengan segala pencapaian yang beliau lakukan, tapi mohon maaf kalau Mas Diko tidak punya kualitas ya hilang Pak, hilang. Artinya tetap sampean boleh lahir dari rahim orang sehebat apapun, tapi kalau bahasa Inggrisnya pekok ya pekok saja. Mohon maaf Pak, aku ya bingung bahasa Inggris apa sih, enggak tahu. Loh. Iya itu. Tapi wa inna saghiral qaumi in kana alima, walaupun kamu bukan siapa-siapa, tapi kalau kamu serius ketika mondok di Mambaul Hikam ini, kemudian apa yang diarahkan oleh para kiai, khususnya Romo Kiai Suyuti, kamu lakukan dengan benar, dengan penuh ketulusan, dengan penuh perjuangan, kamu akan menuai itu semua. Kabirun idza ruddat ilaihil mahafilu, kamu akan layak dan pantas di kemudian hari untuk kemudian ditaruh di depan. Mau kan Mbah Yai wis dawuh, santri Manhik iso opo wae. Santri memang harus begitu. Santri Pak, ada mula amah di sana, ada mahabah di sana.
Santri serba pantes, serba luwes. Santri cocok, lo cocok mawon kali semangatnya Mbah Yai, semangatnya itu harus kamu imbangi dengan penuh perjuangan. Kata Imam Syafi'i, ra'aitul ilma sahibuhu karim walau waladadhu abaun li'am. Ini Imam Syafi'i yang bilang, pokok kamu berkualitas, pokok kamu benar-benar memiliki karya yang jelas, sudahlah, walaupun bapakmu bukan siapa-siapa. Bahkan mohon maaf, li'am itu kan kalau dalam bahasa Jawa bajingan. Loh, nggih mboten. Tangletnya santri-santri sing rada senior niku. Walaupun orang tua kamu bajingan, tapi kalau kamu benar-benar nyantri secara serius, tetap kamu akan mulia di kemudian hari. Loh, nggih niku. Walaysa yarfa'uhu ila an yu'azzima amrahu qaumun kiramu. Besok kalau Gus Basar gak gelem matlaah, Gus Basar wis waleh nyekel kitab, wis waleh nyandak kitab, dikalahne santri-santri ini sing disowani Mas Diko bukan lagi Gus Basar, kamu. Loh, yakin kuwi Mas Diko golek apa nih Gus Basar wong gak jelas. Makanya kun mustafidan kullu yaumi ziyadata wasbah minal ilmi, ziyadata minal ilmi wasbah fi bukuril fawaidi. Siapapun dari kita kiai lah itu. Aku mau ya selamat Gus Basar enggak banget karena Gus Basar keanggap iki dulurku. Jadi aku ora urus budhe arep tersinggung arep piye wis gak urus. Mergo dulur tersinggung ambek dulure iku sing salah masih sing tersinggung. Jelas nih, kula boten. Saya hanya akan ngomong bahwa adik-adik semuanya tenang saja. Sampean semuanya harus benar-benar memiliki himmah aliyah. Memiliki sekelas Mas Diko sing wis gak dadi bupati neh diluk ngas gitu. Kok gelem teko di acara pondok pesantren. Luar biasa Mas, luar biasa. Saestu kula mboten nginten, saestu. Makanya ketika tadi Romo Yai mengatakan waladi Diko al-adibil asil, kula langsung taslim. Oh iya bener berarti ngatasé wis gak butuh apa-apa, sesuk maneh wis gak njabat kok jek gelem teko. Umumnya pejabat niku Mas, gelem teko ning pondok niku jek akeh butuhe. Ya, umumnya lah ya, dah. Gitu. Jenengane pejabat ora patek umum, makanya gak awet. Tapi mboten lah. Moga-moga semua kelebihan beliau, semua keinginan baik beliau untuk membangun bangsa ini bisa ditangkap lebih baik di masa-masa yang akan datang. Angel ngene iki, ngomong ngene iki angel, yo gak gratis. Gak, tenang. Aku mau cerita apa sampai lali yo. Alika bima'alil umur wattaqi radha'ilaha wa masaffa minha. Jangan ada santri manhik yang kemudian tidak memiliki cita-cita yang besar. Zaman harus punya harapan yang tinggi. Sama nojo marem ketika di sini hanya ngaji misalnya Marifathul Qorib terus wah aku ketok wis ngalim tenan, ngalim apa nih? Cik adoh saudara. Fathul Qorib itu adalah kitab pembuka dari sekian banyak futuhil fiqhiyah asy-syafi'iyah. Masih banyak. Artinya awakmu nek urung sengalim Romo Kiai Murtadho, sengalim Romo Kiai Suyuti dan gus-gus yang ada, aja boyong. Aja boyong, wis ning kene ae ngowah ning kene ae. Insyaallah iku luwih ana manfaate. Dan lagi kamu harus manfaatkan betul nuwun sewu masih wontene Romo Kiai Suyuti. Al Imam Abi Darda rahimahullahu taala mengatakan malakum ara ulama'akum yamutun wa juhalakum la yata'allamu. Kenapa ya? Ini eranya Imam Abi Darda. Eranya Imam Abi Darda. Beliau sudah menganggap bahwa kenapa ya? Saya lihat banyak sekali tokoh-tokoh keilmuan, tokoh-tokoh kiai, tokoh-tokoh ilmu, tokoh-tokoh ulama yang wafat, sedangkan yang muda-muda belum sempat ngaji. Yang masih tolol-tolol, yang masih goblok-goblok kayak kita belum sempat ngaji, tapi yang sepuh-sepuh sudah mangkat, sudah wafat.
qad khasyitu ayyadhabal akhir qabla ayyadhabal awal qabla ayyata'allamal akhir. Saya benar-benar khawatir kiai-kiai yang sepuh mangkat dan kemudian kalian-kalian yang masih tolol belum sempat ngaji. Lau annal alim talabal ilma lasdada ilma. Kalau yang alim-alim, santri-santri senior terus mau matlaah, gus-gus, kiai-kiai masih terus matlaah, maka keilmuan akan semakin meningkat dan itu positif sekali untuk masyarakat sekitar. Walau annal jahil talabal ilm lawujidal ilmu qaima. Kalau yang bodoh-bodoh masih mau ngaji, sadar kalau dirinya bodoh, tapi terus budal, enek gak ning kene. Santri aslinya angger sekolah gak paham. Angger budal ngaji, melu ngaji Mbah Yai aslinya gak paham, tapi panggal budal ya. Ono apa gak? Ono apa ora? Kathah ora ono ora, rata-rata malah ngono kuwi, budal tapi gak paham. Loh, iya apa gak? Enggak paham tapi tetap berangkat. Banyak apa tidak? Tenang saja, itu sudah menunjukkan bahwa insya Allah itu adalah sebuah asa bahwa ilmu akan tetap menjadi panduan hidup kita. Itu penting. Karena yang sangat mengkhawatirkan, beliau menutup dawuhnya dengan malakum aragum shibaan fit ta'am tapi jiaan fil ilmi. Ini sudah mulai generasi yang mengkhawatirkan. Kata Al-Imam Abi Darda loh ya. Generasi yang mengkhawatirkan, di mana kita semuanya cari makan mulai mudah, bahkan sekarang mulai digratiskan. Iya ora? Luar biasa apa tidak itu? Tapi permasalahannya, kamu sekarang semuanya pada kenyang untuk urusan perut, tapi kamu lapar untuk urusan isi otak. Wetengmu tambah gede, utekmu tambah ciut. Kira-kira ngono kira-kira. Iku wis paling halus sing iso Kak Murati. Aku wong Jawa Timur, Bro. Aku gak iso luwih halus maneh gak iso. Iku wis paling halus sih. Wetenge tambah, uteke tambah, niku dawuhe dawuhe Al-Imam Abi Darda. Nek sampean protes nggih, makome wonten nggih. Nah, kula mek cerita tok, saya hanya membacakan apa yang saya baca. Ya memang seperti itu. Makanya manteplah panjenengan semua para wali santri untuk tetap menaruh putra-putra panjenengan di pondok-pondok pesantren yang ada, khususnya pondok Mambaul Hikam niki, Mambaul Hikmah niki. Saestu mboten usah mamang jenengan. Jangan ragu anak-anak nanti jadi apa. Kita yang nggak jelas sekolahnya saja, bupati cedok awak dhewe bahagia. Loh, saestu ya ojo terpaksa tapi bahagia. Jangan jangan mikir bahwa waduh masa depannya bagaimana anak-anak ini nanti. Kalau tetap mondok besok makan apa? Mohon maaf para wali santri. Kami semua para santri sekarang sudah tidak makan apa. Tapi kelasnya sudah makan siapa ini? Lebih ta. Makanya Gus, bahasaku gak iso lemu. Untalannya wong ya kayak gitu. Alhamdulillah. Mboten. Artinya jangan pernah ragu. Innallaha takaffala li talibil ilmi birizqih bitakafulin khasin ba'da takaffulihi al-am tahta qaulihi wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Seorang santri memang benar-benar dijamin masalah rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Saestu Masya Allah, Gus Basar niki santri Lirboyo, alumni Lirboyo, biyen ning pondok ya gak patek ngaji. Mek nyopir ya Gus, Lah, iya Pak. Nyopir gak jelas ngono. Mbasan tekan omah sing kapusan nggih kata. Kok sing kapusan, umate nggih kata sampai keliru wae, sampai salah ngomongku, Lah. Barokah Pak, tenang ae. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu dari mana tumbuhnya barokah itu. Kita tidak pernah tahu, Pak. Tapi yang pasti barokah tidak akan datang ke benak siapapun yang dalam prosesnya tidak memiliki ketulusan. Itu pasti itu. Makanya santri-santri sing mantep sampean. Coba mantep sampean wis lah. Allah Subhanahu wa taala insyaallah pasti akan mengangkat derajat sampean kabeh. Wong ning akhirat awakmu diangkat, masuk ning donya ora diangkat. Pasti. Mantep saja, sudahlah. Dan ilmu ini harus kita pertahankan bersama. Para wali santri bertanggung jawab betul untuk memastikan bahwa para masyayikh kita memiliki regenerasi yang mantap, yang kuat, yang kokoh di masa-masa yang akan datang. Jenengan ojo terus tergesa-gesa.
Jenengan jangan kemudian merasa bahwa ini semuanya sia-sia. Wah, tidak bisa. Saestu apa mana yang jenengan merasa ngaji itu bisa kita lakukan di mana saja. Ilmu peningkatan kualitas bisa panjenengan lakukan di mana saja. Tapi ngaji itu butuh sanad, Pak. Ngaji itu butuh guru pembimbing, butuh al-ustad al-fatih liqulubina jami'ah. Tidak bisa ngaji itu. Mohon maaf. Saat ini kan usum, sekarang kan lagi rame, Mas. Lagi banyak orang kemudian nyeletuk, ada istilah bahwa kami bukan pewaris, kami perintis. Itu kalau untuk urusan duniawiyah, oke, itu bagus dan harus begitu. Untuk urusan maliyah harus begitu. Tapi untuk santri, kamu langsung gagal ketika kamu ngomong bahwa keilmuan kami ini adalah perintis, adalah rintisan, bukan warisan. Tidak bisa. Tidak bisa. Kami semua di sini sebagaimana yang disabdakan oleh Sayyidina Abi Bakar radhiyallahu taala anhu fi awali khutbatihi, ketika dia khutbah pertama fi khilafatihi, beliau mengatakan lastu bimubtadi, saya bukan perintis. Lastu bimubtadi, saya bukan perintis. Innama ana mutabi, saya hanya pewaris. Karena untuk menunjukkan kepada umat setelahnya bahwa ilmu ini harus diwarisi dari generasi sebelumnya. Tidak bisa. Kalau duit, kalau usaha, kalau bisnis, bagus. Sangat membanggakan Mas Diko kemudian merintis usahanya tanpa jerih, tanpa uluran tangan dari Pak Dito. Itu bagus. Tapi kalau keilmuan tidak bisa. Kalau keilmuan tidak bisa, Pak. Keilmuan, kesantrian, kebanggaan kita karena kita adalah pewaris para masyayikh. Al ulama warasatul anbiya. Enggak ada ulama adalah al ulama adalah mubtadi'unal ilma. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Kamu harus tahu itu. Bedakan dulu, kamu perintis itu di mana? Perintis di hal-hal yang bersifat duniawiyah, oke. Tapi kalau untuk urusan ukhrawiyah enggak boleh. Karena ini sudah ada garisnya, dan itu garis harus sesuai dengan apa yang dikatakan Ibnu Ruslan dalam zubatnya, wa niyatun wa qaulun summa fi'lu bi ghairi wifqi sunnatin la tuqbalu. Semua niatan kita, semua ucapan kita, semua langkah kita harus sesuai dengan apa yang menjadi niatan, ucapan, langkah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita pahami, kita kenal dari guru-guru kita. Dari guru-guru kita, karena Rasulullah meninggalkan kita itu 1400 tahun yang lalu. Tanpa lewat jalur guru-guru kita, maka kita tidak akan pernah mengerti bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laulal ulama ma'araftul anbiya, laulal murabbi ma'araftu rabbi. Tanpa beliau-beliau para ulama, kita tidak akan pernah mengenal siapa para nabi. Tanpa guru pembimbing, kita tidak akan pernah nyampe ke Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Esa. Itulah kenapa kemudian keilmuan ini harus terus dilestarikan, harus terus diwariskan. Banggalah kalian menjadi pewaris para masyayikh, para kiai. Ngono Pak, kira-kira wis mergo aku wis mulai luwe. Tapi walhasil ngaji ini penting tenan Pak. Mohon maaf para wali santri, ngaji ini adalah jalan paling efektif. Saya beberapa waktu yang lalu, saya sempat matur bahwa saya itu pernah baca, ya bukan pernah, saya sering baca memang. Saya baca beberapa tafsir-tafsir yang ada. Di antara yang saya ingat itu adalah tafsir karya Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Beliau mengatakan dalam ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Beliau mengatakan bahwa al-ibadah allati khuliqal insu wal jinnu laha, itu muaranya hanya ada dua, at-ta'zim li amrillah wa syafaqah ala khalqih. Ibadah yang kita semua diciptakan semata-mata hanya untuk ibadah, itu muaranya hanya ada dua, at-ta'zim li amrillah wa syafaqah li khalqih. Memastikan ibadah ubudiyah kita, penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah cara atau itu adalah pengesaan penyembahan yang benar, yang sesuai
Yang kedua adalah membangun kasih sayang di antara sesama, membangun kepedulian di antara sesama. Makanya saya selalu ngomong, di antara dawuhnya ulama-ulama kekinian yang sangat menarik itu adalah dawuhnya Imam Sya'rawi. Beliau mengatakan bahwa ad-din wal akhlak wal dzauq wal adab itu tidak bisa dipisah. Agama, kalau kita ngomong agama, misalnya Gus Basar ngomong agama, maka di saat yang sama Gus Basar harus memikirkan agama ini budi pekerti, etika, kepekaan, kemudian budaya. 4 hal ini tidak bisa dipisah. Agama, etika, kemudian kepekaan. Sampean sengalim apapun, sehebat apapun pondokmu, kalau kemudian lingkungan panjenengan kemudian tidak mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan dan panjenengan diam, itu masalah. Jenengan tidak memiliki kepekaan, maka gagallah kesantrian panjenengan. Yang terakhir adalah budaya. Kemampuan seorang santri, kecerdasan seorang santri adalah mampu meramu budaya untuk kemudian menjadi pendulang, menjadi pelet agar syariat bisa diterima dengan lebih baik. Tapi tidak dengan cara menghalalkan yang haram atau bahkan lebih ekstrimnya mengharamkan yang halal. Kemampuan meramu itu sudah dicontohkan dengan sangat baik, kalau boleh dikatakan sempurna oleh para pendahulu kita, yang kita tinggal tirukan begitu saja. Wala tariqa ilallah wala tariqa ilal ibadah wala tariqa lil ibadah ala wajhil haq illa bil ilmi syar'i. Dan mohon maaf, tidak ada cara kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya dulu. Santri manhik ini benar-benar tahu nggak ibadah itu apa? Ibadah itu apa coba? Ibadah itu adalah, kalau dari sisi bahasa, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Adalah sebuah nama untuk setiap hal yang punya potensi disukai, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah. Dan itu bisa apa saja. Mulai yang sangat tinggi, misalnya berupa keimanan, keyakinan kita bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, sampai mungkin hal-hal yang remeh-temeh, misalnya hanya sekedar imatatil adza anit tariq. Imatatil adza anit tariq. Hanya sekedar panjenengan mau menyingkirkan hal-hal yang punya potensi untuk menyakiti orang lain. Misalnya jenengan masuk satu masjid, kemudian di situ masjidnya agak licin begitu. Kemudian panjenengan siram, panjenengan bersihkan supaya tidak memelesetkan orang lain, itu sudah masuk. Tapi tidak ada jalur ke sana yang paling efektif kecuali illa bil ilmi asy'ari, kecuali panjenengan punya keilmuan agama. Makanya ibu-ibu yang punya anak-anak di usia belajar, jangan ragu-ragu untuk kemudian mengirimkan anaknya sesegera mungkin ke pondok-pondok pesantren yang muktabar yang ada. Itu penting itu. Ngowo. Maka dari itu teruslah belajar, teruslah mengaji, tingkatkan kualitas supaya presiden kita di masa yang akan datang tidak kebingungan untuk mencari santri berkualitas untuk diajak membangun negeri. Ngono bro. Ngowo, santri kok ngantukan lho. Aku duwe bol nanti koncoku mau sing tua tuh mau. Sapa jenenge Yosi mau? Ndi ya menungsane. Aku itu bocah jenenge Yosi. Yosi itu kemana-mana ngawal saya, tapi alhamdulillah 700 meter dari gerbang rumah saya selalu sudah tidur. Dan 7 menit setelah saya sudah turun dia baru bangun. Nah itu, saya belum tahu anaknya yang mana tadi. Pokoknya tadi saya bawa jenazahnya, saya bawa ke sini. Duh, masya Allah. Wadul jahliku mayyitun wa huwa yamshi ala thara. Orang itu kalau tolol itu hukumnya mayyit, wa huwa yamshi ala thara. Dia walaupun masih bisa jalan, tapi kalau makanya kamu jangan sampai tolol. Santri-santri manhik haram untuk bodoh. Karena wadul jahli mayyitun wa huwa yamshi ala thara. Kamu kalau sampai tidak punya kualitas, kamu hukumnya kayak mayit walaupun masih bisa jalan di atas bumi. Yudhannu minal ahya wa huwa adimu.
Kamu hanya dianggap masih hidup gitu saja, tapi hanya beban negara. Beban tetangga. Beban kok negara, bahkan mungkin beban keluarga. Iya betul Pak. Loh, gak penak deh sungkan mergo dhek bupati. Tapi niku tanggung jawab kula ya Gus, mesti ngono. Tapi pancen ngono. Tapi orang yang berilmu hayyun khalidun ba'da mautihi. Orang itu loh, contohnya Romo Kiai Abdul Karim, Romo Kiai Marzuki, Mbah Hashim Asy'ari, Mbah Murtadho, masyaikh kita semuanya, bahkan ulama-ulama terdahulu kita, Imam Syafi'i lah, semuanya kita kenal, semuanya kita ngerti. Padahal beliau sudah berapa ratus tahun yang lalu beliau wafat, meninggalkan kita semua. Hayyun khalidun ba'da mautihi. Padahal wa ausaluhu tahta turabi ramimu, wa ausaluhu tahta turabi ramimu. Padahal mohon maaf, beliau sudah ditanam berapa ratus tahun yang lalu. Tapi jasanya makanya Sayyidina Ali tegas mengatakan al ulama bakun. Cendikiawan, ilmuwan akan abadi selamanya. Al ulama bakun ma baqiyad dahar, selamanya akan abadi. Boleh jadi fisiknya meninggalkan kita, tapi wa atharuhum fil qulubi maujudah. Tapi tinggalannya, karyanya masih ada di depan kita sampai hari ini. Nah itu, makanya kenapa saya tadi ngomong, kamu nggak boleh bodoh. Mergo lek bodoh ya jenazah kuwi, jenazah. Ojo nesu kowe. Ojo tersinggung. Kok kamu lek goblok kalau tersinggung. Lah lek kamu wis ngalim tenan, yo lebih tidak tersinggung, kamu akan bangga. Oh, berarti saya akan abadi. Tapi lek bodoh ya piye ya. So sampai moga-moga teman-teman yang pada ngaji di Manbaul Hikmah ini, moga-moga benar-benar mendapatkan hikmah luar biasa, mendapatkan ilmu-ilmu yang manfaat, yang barokah, hatinya benar-benar difutuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula kinten cekap niku saged kula aturaken, mugi-mugi Romo Kiai Murtadho estu-estu keberkahane dhateng kita sedaya, dan moga-moga keluarga niki saged rukun, saged kompak untuk kemudian sama-sama meneruskan, mewarisi apa yang sudah dibangun secara luar biasa oleh Romo Kiai Murtadho dan diteruskan oleh Romo Yai Suyuti dan keluarga. Mugi-mugi Allah tansah paring pitulung, mugi-mugi Allah tansah paring ya Allah kegampilan datang khidmah kula panjenengan sedaya. Ngapunten datang sedaya mawon, khususnya para wali santri, ngapunten saestu. Kalau ada yang salah dari omongan saya, mohon yang disalahkan Gus Basar. Lah karena dia yang ngundang, kalau ada yang benar itu murni masalah saya. Oke. Ketenang. Saya ini benar-benar melanggar hukum. Karena dalam karir saya belum pernah saya kalau sudah masuk Sya'ban, saya kemudian meninggalkan Al-Falah Ploso. Belum pernah saya. Baru kali ini saya keluar kota hanya untuk saudara Basar. Lah saya itu pegel lah. Masa aku bal-balan bareng lo diluruk Mas. Saya ini masih main bola, tahu-tahu beliaunya hadir. Ngejak gelut tenan wong itu. Ono wong ngundang-undang kok model ini. Tapi ternyata setelah saya hadir di sini, saya benar-benar ikut bangga dan estu qultu hadza wala fahar kula matur, saya ikut mendukung betul keberlangsungan pondok pesantren Manbaul Hikmah menika. Mugi-mugi Allah ngijabahi sedaya panyuwunan kita sedaya. Terakhir kula nderek ndongaken Mas Diko, mugi-mugi Allah memberikan penataan terbaik untuk panjenengan di masa-masa yang akan datang. Semua karya panjenengan, hasil pengabdian panjenengan di wilayah Kendal ini moga-moga menjadi sebuah karya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, penuh kemaslahatan, penuh kemanfaatan bagi masyarakat Kendal. Sedikit yang bisa panjenengan berikan untuk Kabupaten Kendal, moga-moga adalah sesuatu yang besar, luar biasa tanpa hitungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ngapunten sedaya mawon, akhiran wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.